coffee up, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, mari pelajari terlebih dahulu apa sih feedback atau umpan balik itu. Feedback atau umpan balik adalah pemberian informasi yang biasanya diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada siswa guna memperbaiki atau meningkatkan pencapaian hasil belajar. Nah, melalui feedback atau umpan balik ini, siswa juga dapat mengetahui sejauh mana bahan yang telah diajarkan dapat dikuasainya, kemudian mengoreksi kemampuan diri sendiri atau dengan kata lain, sebagai sarana koreksi terhadap kemajuan belajar siswa itu sendiri. Ternyata, feedback atau umpan balik ini sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan, terlebih jika ditinjau dari penerapan konsep belajar tuntas, yang menghendaki semua siswa dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara maksimal. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang tujuan umpan balik. Umpan balik hanya bertujuan untuk mencari informasi sampai di mana siswa tersebut mengerti terhadap materi yang telah dibahas pertemuan yang lalu. Pengajar dapat mengetahui hasil pelajaran sebelumnya dengan cara yang pertama, lewat informasi sederhana dari siswa tersebut melalui pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengajar sebelum atau setelah jam pelajaran. Yang kedua, lewat informasi tertulis yang diperoleh melalui ujian singkat. Selanjutnya yaitu fungsi umpan balik. Ada beberapa fungsi umpan balik. 1. Fungsi informasional, yaitu memberikan informasi sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diterimanya dalam proses kegiatan belajar mengajar atau yang biasa disebut dengan KBM. Yang kedua, fungsi motivasional, yaitu berfungsi sebagai motivasi bagi siswa untuk belajar. Yang ketiga, fungsi komunikasional, yaitu merupakan komunikasi antara siswa dan guru. Guru menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa dan bersama siswa membicarakan upaya perbaikan jawaban siswa. Dengan demikian, melalui umpan balik, siswa mengetahui letak kelemahannya atau letak kesalahannya. Yang pertama yaitu memancing apersepsi anak didik. Kalau kita berbicara tentang apersepsi itu adalah pengalaman yang berulang. Jadi mengenai bahan pembelajaran yang diberikan itu merupakan bahan apersepsi yang dipunyai oleh seorang anak didik ataupun siswa. Jadi pengalaman atau pengetahuan anak tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk memancing perhatian anak lainnya terhadap bahan pembelajaran yang akan diberikan. Nah, jadi sehingga akhirnya anak itu terpancing untuk memperhatikan penjelasan guru. Nah, jadi dengan cara demikian, usaha guru mengkoneksikan ataupun menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh anak didik dengan pengetahuan yang masih relevan yang akan diberikan, itu merupakan teknik untuk mendapatkan umpan balik. Yang kedua yaitu memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel. Saiful Bahri Jamara itu berpendapat bahwa alat bantu yang akseptabel dimanfaatkan itu bisa bermanfaat sebagai taktik yang jitu untuk meningkatkan perhatian anak didik terhadap bahan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi artinya apa coba? Umpan balik pun itu terjadi seiring dengan proses belajar anak didik yang berkelanjutan ataupun kontinu. Nah, di dalam bidang pendidikan, suatu asosiasi yang bergerak dalam bidang teknologi informasi dan pendidikan itu menerangkan, mendefinisikan bahwa media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi dan komunikasi. Itu telah disinggung di atas bahwa penggunaan alat bantu ataupun media itu tujuannya adalah untuk memperjelaskan bahan pembelajaran.
Yang ketiga yaitu memilih bentuk motivasi yang akurat. Jadi agar anak didik senang dan bersemangat dalam belajar, guru itu harus berusaha menyediakan lingkungan yang kondusif dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di kelas tersebut. Lalu apa sih motivasi? Motivasi itu merupakan faktor yang mempunyai arti paling penting bagi para peserta didik ataupun anak didik. Jadi apalah daya kalau misalkan anak didik pergi ke sekolah tanpa motivasi untuk belajar. Nah, apalah artinya coba? Nah, makanya kenapa di poin ketiga ini memilih bentuk motivasi yang akurat itu harus ada dalam setiap guru. Agar kenapa? Agar guru bisa memberikan inspirasi buat anak-anak bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu keempat, menggunakan metode yang bervariasi. Nah, jadi seorang guru itu harus dituntut untuk menyatukan metode pembelajaran itu secara efektif dan efisien. Jadi Saiful Bahri Jamara dalam sebuah bukunya berpendapat bahwa strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar mengajar adalah metode. Kenapa demikian? Karena setiap kali mengajar, guru itu pasti menggunakan metode-metode yang bervariasi. Dan ingat, metode yang digunakan itu tidak sembarangan, melainkan sesuai dengan SOP yang berlaku atau tujuan pembelajaran. Makanya kenapa diterbitkan semacam RPP, kemudian Prota, Prosem, dan lain sebagainya, perangkat pembelajaran lainnya. Nah, jadi penggunaan metode yang bervariasi ini dapat menjembatani ataupun memberikan kontribusi gaya-gaya belajar anak didik dalam menyerapkan bahan pembelajaran. Nah, jadi artinya umpan balik dari anak didik itu akan bangkit sejalan dengan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi psikologi anak didik tersebut. Oke, baik, itulah penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi